Namaku Fikri. Ada suara yang terus memanggilku setiap malam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ingatan yang tak pernah selesai. Dan malam ini, aku ajak kamu untuk mengingatnya bersama. Selamat datang di Jam Jelajah Misteri. Jalan itu sepi. Tidak ada satupun kendaraan lewat sejak Fikri masuk ke jalur hutan selepas tikungan besar di desa Sukaresik. Hanya cahaya lampu motornya yang menerobos gelap, memantul di batang-batang pohon yang rapat dan tinggi. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 23.47. Angin malam berembus dingin, menusuk kulit. Fikri baru pulang dari kota setelah mengantar barang pesanan untuk seorang teman. Ia memilih jalan pintas ini karena menghemat waktu hampir setengah jam. Tapi kata pintas itu sekarang terdengar seperti keputusan bodoh. Suara mesin motornya tiba-tiba serak, tersendat. Jangan mati di sini, gumam Fikri sambil memutar gas. 3 detik kemudian, mesin itu benar-benar mati. Lampu utama meredup, lalu padam. Gelap total. Fikri menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Dia turun dari motor, menekan tombol starter. Hanya bunyi klik pelan. Tidak ada respon. Ia coba kickstarter, tapi malah membuat kakinya sakit. Keheningan hutan malam begitu pekat, hanya diselingi suara jangkrik dan sesekali bunyi burung malam yang entah dari arah mana. Dari kejauhan, terdengar seperti ranting patah. Ia melirik ponsel. Tidak ada sinyal. Bahkan indikator baterai menunjukkan tinggal 9%. Ya Allah, gumamnya pelan. Fikri melihat sekeliling. Di kiri kanan hanya hutan, pohon-pohon berjejer rapat. Jalan aspal sempit itu tampak seperti garis hitam yang memanjang tanpa ujung. Dia menimbang pilihan, menunggu di motor sampai ada kendaraan lewat, yang belum tentu ada sampai subuh, atau jalan kaki mencari rumah warga terdekat. Pilihan kedua terdengar lebih masuk akal, sampai ia ingat cerita orang tentang jalur ini. Konon, ada bagian hutan yang buta arah. Orang yang masuk tanpa izin akan terus berjalan dalam lingkaran, kembali ke tempat yang sama meski sudah menempuh jarak jauh. Fikri menelan ludah. Tapi tetap saja, diam di motor hanya membuatnya makin was-was. Ia memutuskan berjalan, membawa helm dan ponsel sebagai senter. Cahaya layar ponsel lemah, nyaris tidak menembus kegelapan. 10 menit berjalan, ia mulai merasa jalan ini terlalu panjang. Angin yang tadinya sejuk ini terasa seperti embusan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara dari dalam hutan semakin jelas, ranting patah, dedaunan berdesir, kadang seperti ada langkah kaki pelan mengikuti dari arah belakang. Fikri beberapa kali menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Paling cuma tikus atau biawak, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di kejauhan. Cahaya. Bukan cahaya kendaraan, melainkan seperti nyala lampu kuning redup dari tengah hutan, sekitar 50 meter dari jalan. Fikri mendekat, berharap itu rumah warga. Tapi setelah masuk beberapa langkah ke hutan, ia sadar itu bukan rumah, melainkan sebuah gubuk tua. Gubuk itu terbuat dari kayu kusam, atapnya dari daun rumbia yang sebagian bolong. Dari celah dinding, cahaya lampu minyak berkelip-kelip. Aneh, tidak ada suara dari dalam. Tapi ada bau aneh yang samar terbawa angin, bau seperti daging mentah bercampur tanah basah. "Permisi," teriak Fikri dari luar. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk pintu pelan. Pintu itu terbuka sendiri, berderit pelan. Di dalam, Fikri membeku. Lantai gubuk dipenuhi orang yang duduk melingkar. Ada 6 orang, semuanya menunduk. Di depan masing-masing, ada kepala kerbau berlumuran darah, matanya terbuka lebar seolah masih hidup. Bau anyir langsung menyergap hidung, membuat Fikri nyaris muntah. Lampu minyak di tengah lingkaran memantulkan cahaya kuning di wajah-wajah itu, wajah pucat, kaku, dengan mata terpejam.
Salah satu dari mereka, seorang pria tua berambut putih dengan kain hitam melilit kepalanya, mengangkat wajah dan tersenyum tipis. "Kau datang juga?" Suaranya serak, berat. "Apa ini, Pak?" "Saya cuma mau tanya jalan keluar dari hutan," kata Fikri, suaranya bergetar. Pria tua itu berdiri perlahan, matanya tajam menatap Fikri. "Kami sudah menunggu. Duduklah. Malam ini adalah malam terakhir. Dan kau adalah tamu yang kami tunggu." Fikri mundur setapak. "Maaf, saya salah tempat. Saya harus pergi." "Tidak ada yang salah tempat, kalau sudah dipanggil," potong pria itu, sambil melirik ke anggota lingkaran lain. Tiba-tiba, keenam orang itu serempak membuka mata. Mata mereka hitam pekat tanpa bola mata. Lampu minyak berkedip, dan untuk sepersekian detik, Fikri melihat bayangan sesuatu yang lebih besar berdiri di belakang mereka. Bentuknya mirip kerbau, tapi berdiri dengan dua kaki seperti manusia. Fikri merasakan kakinya kaku, sulit digerakkan. Keringat dingin membasahi punggung. Pria tua itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang tajam seperti gigi hewan. "Malam ini," katanya pelan, "kau akan mendapatkan apa yang kau impikan, asalkan kau mau menyerahkan yang paling kau cintai." Fikri mundur pelan, tapi setiap kali ia melangkah, orang-orang di lingkaran itu ikut bergerak, bukan maju, melainkan geser ke kiri dan kanan, seperti menutup semua arah keluar. Pria tua berikat kepala hitam itu berdiri di tengah. Tangannya kurus, kulitnya keriput, tapi kukunya panjang dan hitam seperti arang. Ia mengangkat tangan kanan, memberi isyarat, dan semua yang memegang kepala kerbau menunduk lagi. "Kau pasti bingung," kata pria itu, suaranya pelan tapi jelas. "Kami tidak akan memaksamu. Tapi dengarkan dulu, sebelum kau menolak." Fikri menatap ke arah pintu. Masih terbuka, tapi entah kenapa terasa lebih gelap dari sebelumnya. Seperti kalau dia nekat keluar, yang ada di luar bukan lagi hutan yang tadi. Aku cuma mau keluar dari sini," kata Fikri pelan. Pria tua itu tersenyum. "Keluar? Kau tidak mengerti, kau dipanggil ke sini. Tidak semua orang beruntung melihat cahaya gubuk ini. Hanya yang dipilih." Fikri menelan ludah. "Dipilih untuk apa?" "Mendapatkan yang semua orang mau," jawabnya. "Kekayaan, kekuatan, hidup tanpa kekurangan. Dan itu tidak butuh kerja keras, hanya butuh pengorbanan." Kata pengorbanan itu membuat udara di ruangan seolah semakin berat. Lampu minyak berkedip, bayangan di dinding bergerak-gerak seperti tangan yang ingin meraih. Fikri mencoba tertawa, walau kaku. "Saya nggak butuh kekayaan. Saya cuma mau pulang." Pria tua itu menggeleng pelan. "Semua orang butuh kekayaan, hanya saja ada yang tidak mau mengaku. Tapi kau tidak usah jawab sekarang. Kami sudah tahu siapa yang paling kau cintai. Kami bahkan bisa membawanya ke sini malam ini, kalau kau mau." Ucapan itu membuat Fikri kaget. "Maksudnya apa? Siapa?" Pria itu tidak menjawab, hanya melirik ke salah satu orang di lingkaran. Orang itu, seorang wanita berambut panjang, perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi dari sela-selanya, Fikri bisa melihat senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Wanita itu mulai berbicara, suaranya seperti bisikan dari dalam tanah. "Kami sudah melihatnya, orang itu. Ia tidur di kamarnya sekarang. Tidak sadar kalau dia akan kami jemput." Fikri mundur lagi. "Jangan macam-macam. Siapa yang kalian maksud?" Pria tua itu melangkah mendekat. "Kau tahu jawabannya. Yang paling kau cintai. Yang akan membuatmu rela melakukan apa saja demi dia, atau demi dirimu sendiri." Dek. Otak Fikri langsung memunculkan satu nama, dan itu membuat perutnya terasa mual. "Kalian gila." Ia berbalik dan mencoba keluar. Tapi begitu kakinya melewati ambang pintu,
Udara di luar terasa aneh. Hening total. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Pohon-pohon di luar tampak lebih rapat, dan jalannya hilang. Fikri mundur lagi ke dalam gubuk. Jantungnya berdegup kencang. Pria tua itu tersenyum tipis. Kalau kau mencoba kabur, kau hanya akan berputar di sini sampai fajar. Dan kalau fajar datang, kau tidak akan lagi menjadi manusia seperti sekarang. Lampu minyak tiba-tiba redup. Bau anyir darah makin tajam. Lalu terdengar suara lonceng kecil dari luar gubuk. 3 kali. Ting, ting, ting. Orang-orang di lingkaran itu mulai bergumam dalam bahasa yang tidak Fikri mengerti. Gumaman itu berat, seperti dari tenggorokan yang penuh lumpur. Pria tua itu berkata, dia sudah datang. Malam ini kita bisa mulai ritual terakhir. Kau hanya perlu menerima, atau menolak dan mati di sini. Fikri gemetar. Saya nggak akan nyerahin siapapun. Apalagi orang yang saya cintai. Mending bunuh saya sekarang. Pria itu tertawa pelan, suaranya seperti gesekan logam. Kau pikir kau bisa memilih? Kadang, pilihan itu diambil dari tanganmu. Langkah kaki terdengar mendekat dari luar. Berat, lambat, tapi teratur. Setiap langkah diiringi suara tanah yang bergesek dengan sesuatu yang diseret. Fikri menoleh ke pintu. Bayangan pertama yang muncul adalah 2 kaki manusia telanjang, penuh lumpur, berjalan pelan masuk ke cahaya lampu. Lalu tubuhnya muncul. Orang itu tinggi, kurus, kepalanya tertutup karung goni yang diikat dengan tali kasar. Tangannya diikat di belakang punggung. Tubuhnya bergetar lemah, seperti baru dipaksa berjalan jauh. 2 orang dari lingkaran berdiri dan memegang bahunya, lalu membawanya ke tengah ruangan. Karung itu dilepas. Fikri ternganga. Itu orang yang ia kenal. Wajah pucat itu, rambutnya yang acak-acakan, dan mata yang ketakutan. Ya Tuhan! Dina! Dina menatap Fikri, matanya penuh air mata. Mulutnya dibungkam kain kotor. Ia mencoba bicara, tapi hanya terdengar suara "mmhh". Fikri berlari ke arahnya, tapi 2 orang langsung menahan tubuhnya dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Seolah tangan mereka lebih berat dari besi. Pria tua itu berjalan mendekat sambil membawa pisau besar dengan bilah berkilat. Kami tidak bohong. Kau sudah dibawa ke sini untuk dipilih. Ini kesempatan terakhir. Kau bunuh dia, kau akan mendapatkan kekayaan yang tidak pernah habis. Kau tolak, maka kalian berdua tidak akan keluar dari hutan ini. Fikri berteriak, kalian gila. Lepasin dia. Saya nggak akan. Tiba-tiba lampu minyak padam. Gelap total. Dalam gelap itu, Fikri mendengar suara berat seperti hewan besar menghembuskan napas di lehernya. Panas dan bau anyir bercampur. Lalu, suara pria tua itu terdengar dari segala arah. Pikirkan, siapa yang lebih layak hidup? Kau, atau dia? Gelap itu bukan gelap biasa. Begitu lampu minyak padam, rasanya seperti seluruh cahaya dunia ikut menghilang. Tidak ada remang, tidak ada siluet, hanya kegelapan yang menelan semuanya. Fikri bahkan tidak bisa melihat tangannya sendiri. Yang terdengar hanya napasnya yang terengah, dan napas berat makhluk yang berdiri sangat dekat. Dina! Fikri berteriak, mencoba mencari arah suara, tapi yang terdengar hanya gumaman mantra dari semua orang di lingkaran tadi. Gumaman itu kini lebih keras, berlapis-lapis, seperti ratusan mulut berbicara sekaligus. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Fikri tersentak, mencoba menepis, tapi tangan itu mencengkeram kuat. Diam, bisik suara pria tua itu tepat di telinganya. Kalau kau melawan, dia akan merasakan sakit yang tidak pernah kau bayangkan. Lampu minyak tiba-tiba menyala lagi, bukan dengan nyala biasa, tapi api berwarna biru pucat. Cahaya itu membuat semua wajah di ruangan terlihat lebih mengerikan.
Kulit mereka tampak pucat kebiruan, mata hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Dina masih berada di tengah, tubuhnya bergetar. Kain penutup mulutnya kini dilepas. "Fikri, tolong, bawa aku keluar," suaranya parau, nyaris menangis. Fikri mencoba meraih tangannya, tapi dua orang kembali menahan. "Tidak ada keluar," kata pria tua itu sambil berjalan ke lingkaran, mengangkat pisau besar yang bilahnya memantulkan cahaya biru. "Hanya ada satu jalan untuk mengakhiri ini, pilih dia, atau dirimu." "Aku nggak mau pilih. Aku mau keluar sama dia," bentak Fikri. Pria itu tertawa, suaranya seperti besi digesek. "Kau pikir ini lelucon? Kami tidak memanggilmu ke sini untuk bermain-main." Tiba-tiba, dari sudut gubuk, terdengar suara langkah berat, duk, duk, duk. Fikri menoleh, dan jantungnya serasa berhenti. Dari kegelapan, muncul sosok yang lebih besar dari manusia. Kepalanya menyerupai kerbau, dengan tanduk panjang melengkung ke belakang. Matanya merah menyala, tubuhnya tinggi hampir menyentuh atap gubuk. Dada dan tangannya berotot, tapi kulitnya seperti dilapisi lumpur dan darah kering. Makhluk itu berhenti di belakang Dina. Nafasnya berat, setiap embusan mengeluarkan uap putih bercampur bau anyir yang menusuk. "Dia, tuannya," kata pria tua itu sambil sedikit membungkuk. "Dialah yang memberi kekayaan pada kami. Dan kau, Fikri, terpilih untuk menjadi bagian dari perjanjian terakhir." Fikri berteriak, "Kalian gila. Aku nggak mau jadi bagian dari ini." Makhluk itu menggeram pelan. Tanah di lantai gubuk retak-retak kecil di bawah kakinya. Perlahan, ia mengangkat tangannya, tangan besar dengan kuku panjang hitam, dan menunjuk ke arah Dina. Pria tua itu mendekat ke Fikri, menyerahkan pisau. "Cepat. Kalau kau menolak, dia yang akan melakukannya padamu." Fikri menatap pisau itu. Tangannya gemetar. Nafasnya cepat. Di satu sisi, ia ingin melawan. Di sisi lain, tatapan makhluk itu seolah menembus pikirannya, membisikkan janji-janji yang aneh. Uang, rumah besar, hidup bebas, semua akan jadi miliknya. "Fikri," Dina memanggil pelan, air matanya jatuh. "Jangan." Suasana mendadak hening. Mantra berhenti. Semua mata menatap Fikri. Tiba-tiba, dari luar gubuk, terdengar suara keras, seperti sesuatu menabrak pepohonan dengan kecepatan tinggi. Brak! Suara itu cukup membuat semua orang di ruangan sedikit menoleh. Fikri melihat kesempatan. Dalam sepersekian detik, ia melempar pisau itu ke lantai, menerjang orang yang menahannya, dan meraih tangan Dina. Lari! Mereka berdua berusaha menuju pintu, tapi begitu melewati ambang, yang terlihat bukan jalan hutan, melainkan lorong gelap tanpa ujung. Udara di lorong itu dingin menusuk, dan dari kejauhan terdengar suara langkah kaki lain. Cepat, banyak, seperti sedang mengejar. Dina panik. Ini bukan jalan keluar. Fikri menoleh ke belakang, gubuk itu masih ada, tapi pintunya mulai menutup sendiri, dan di dalamnya, makhluk berkepala kerbau itu mulai berjalan ke arah mereka. Dengan sisa keberanian, Fikri menarik Dina masuk ke lorong itu. "Kalau kita diam di sini, kita mati. Maju aja." Langkah mereka makin cepat. Nafas terengah. Tapi anehnya, lorong itu tidak pernah berakhir. Lampu-lampu minyak di dinding lorong menyala satu persatu saat mereka berlari, seolah menuntun atau menjebak. Lalu, di ujung pandangan, Fikri melihat cahaya putih terang. Itu dia. Pasti itu keluar. Namun saat mereka mendekat, cahaya itu berubah, dari putih menjadi merah. Dan di sana, berdiri siluet pria tua tadi, tersenyum sambil memegang pisau yang sama seperti sebelumnya. "Kau pikir bisa lari dari pilihanmu?" Suaranya bergema di lorong itu. "Tidak ada jalan keluar, Fikri. Tidak ada." Lorong bergetar, dan dari lantai, tangan-tangan pucat keluar, meraih kaki mereka.
Dina menjerit, Fikri mencoba menendang, tapi semakin banyak tangan yang muncul, menarik mereka ke bawah. Sebelum semuanya gelap, Fikri melihat satu hal terakhir. Mata merah makhluk pesugihan itu muncul tepat di hadapannya, begitu dekat, dan suara beratnya berbisik. Pilih, atau aku yang memilih untukmu. Hujan deras mulai mereda, tapi langit tetap gelap. Fikri berdiri di depan gubuk itu lagi. Napasnya memburu, tapi kakinya seperti bergerak sendiri. Entah kenapa, dia kembali ke tempat yang semalam hampir merenggut nyawanya. Tanah becek membuat sepatunya penuh lumpur, tapi dia tidak peduli. Pikirannya hanya satu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kata-kata pemimpin ritual itu masih terngiang di kepalanya. Kesempatan terakhir untuk jadi kaya, tapi harus menyerahkan yang dia cintai. Di depan gubuk, lampu minyak yang sama masih menyala redup. Tapi kali ini pintunya tertutup rapat. Fikri mengulurkan tangan, mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, lebih keras. Halo? Suaranya agak bergetar, tapi ada juga nada marah di sana. Lalu, suara itu datang. Bukan suara orang, tapi suara lonceng kecil, berdenting pelan dari dalam. Disusul suara langkah kaki yang berat. Pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah seorang pria tua berambut putih, mata tajam seperti burung elang. Kau kembali, suaranya serak, seperti bercampur tawa kecil. Aku tahu kau akan datang lagi. Fikri menelan ludah. Aku mau jawaban. Semalam, kalian itu siapa? Apa yang mau kalian lakukan ke aku? Pria itu membuka pintu lebar-lebar, dan aroma menyengat darah dan tanah basah langsung menyeruak keluar. Masuklah. Kalau kau berani. Meski nalurinya bilang untuk kabur, Fikri malah melangkah masuk. Suasana di dalam gubuk sama seperti sebelumnya. Lantai tanah, dinding kayu tua, dan di tengah ada lingkaran batu yang bekasnya masih basah, bekas darah kerbau semalam. Aku tahu kau butuh uang, kata pria itu sambil berjalan memutari Fikri. Kau terlilit utang. Orang tuamu sakit. Kau ingin semua selesai dalam semalam, kan? Fikri terdiam. Jantungnya berdetak makin cepat. Kalian mata-mata atau apa? Kau tahu semua tentang aku? Pria itu tersenyum samar. Kami tahu banyak hal, yang bahkan kau sembunyikan dari dirimu sendiri. Dia menatap Fikri lurus. Kau punya sesuatu yang sangat berharga. Dan kami bisa memberimu kekayaan. Tapi harga yang harus kau bayar, adalah yang kau cintai. Fikri mundur selangkah. Itu artinya, nyawa seseorang? Pria itu tak menjawab langsung, hanya tertawa kecil. Bisa nyawa, bisa jiwa. Tergantung seberapa berani kau. Fikri ingin marah, tapi tiba-tiba dia teringat wajah ibunya yang sedang sakit keras di rumah. Biaya rumah sakit menumpuk, tabungan habis. Dia juga teringat pesan singkat dari debt collector yang mengancam akan mendatangi rumah. Aku nggak mau mengorbankan siapapun, katanya, meski suaranya terdengar ragu. Pria itu mendekat, lalu membisikkan sesuatu yang membuat darah Fikri membeku. Kau sudah hampir melakukannya semalam. Fikri menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan. Maksudnya apa? Pria itu berjalan ke sudut ruangan, lalu mengangkat sebuah karung goni yang basah. Dari dalamnya, dia mengeluarkan sebuah boneka kecil yang terbuat dari jerami, tapi wajahnya menyerupai Sari, adik perempuan Fikri. Rambutnya diambil dari rambut asli manusia. Semalam, saat kau mengangguk pada tawaran kami, roh penjaga sudah menandai orang yang kau cintai. Fikri tertegun. Nafasnya seperti berhenti. Tidak, aku nggak setuju. Aku nggak pernah bilang iya. Tapi kau ragu? Pria itu menyeringai. Dan ragu itu, sama saja memberi izin. Fikri meraih boneka itu dengan tangan gemetar, lalu melemparkannya ke lantai. Kalian gila, teriaknya, lalu berlari keluar dari gubuk.
Hujan rintik mulai turun lagi. Dia berlari sejauh mungkin, menembus hutan, sampai akhirnya tiba di jalan aspal. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya penuh lumpur. Tapi pikirannya cuma satu, pulang dan memastikan Sari baik-baik saja. Saat sampai di rumah, malam sudah larut. Lampu ruang tamu menyala, tapi pintu tidak terkunci. Fikri langsung masuk, memanggil adiknya. Sari. Sari, kamu di mana? Tidak ada jawaban. Dia memeriksa kamar satu persatu, sampai akhirnya menemukan Sari di dapur, sedang berdiri memunggunginya. Tubuhnya kaku, tidak bergerak, tangan memegang pisau. Sari. Perlahan, Sari menoleh. Matanya kosong, dan dari sudut bibirnya mengalir darah segar. Kesempatan terakhir, Mas, suaranya pelan, tapi terdengar seperti dua suara sekaligus, suara Sari dan suara pria tua di gubuk itu. Pisau di tangannya terangkat. Fikri mundur, terhuyung. Astaga! Sari! Itu aku, Masmu. Tapi Sari melangkah maju, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Kau yang memilih. Fikri panik, mencari sesuatu untuk melindungi diri. Dia meraih kursi kayu dan mengangkatnya di depan. Sari! Lepasin pisau itu. Kau nggak tahu apa yang kau lakukan. Tiba-tiba Sari berhenti, matanya berkedip cepat. Dia jatuh berlutut, menjatuhkan pisaunya, lalu mulai menangis histeris. Mas, ada yang bisikin aku, katanya Mas udah janji. Fikri memeluk adiknya, mencoba menenangkan meski hatinya sendiri berantakan. Gak ada janji, Sar. Mas gak akan biarin mereka ambil kamu. Tapi jauh di lubuk hati, Fikri tahu, ini belum berakhir. Angin malam di tengah hutan terasa seperti jarum dingin yang menusuk kulit. Fikri berdiri terpaku di depan gubuk itu. Di dalam, cahaya lampu minyak berkedip-kedip, memantulkan bayangan orang-orang yang masih duduk melingkar. Kepala kerbau yang tadi mereka pegang kini tergeletak di tengah lingkaran, matanya kosong menatap langit-langit. Masuk, suara itu kembali memanggil. Kali ini lebih berat, seperti ada banyak suara yang bercampur menjadi satu. Fikri mundur satu langkah. Saya cuma mau minta tolong soal motor saya. Saya enggak. Kesempatan terakhir, potong salah satu pria tua di dalam. Matanya merah menyala di balik cahaya lampu. Kekayaan, atau kemiskinan sampai mati. Pilih. Fikri menelan ludah. Jantungnya seperti ingin meledak. Kalau saya nggak mau? Semua orang yang duduk melingkar itu serentak memutar kepala ke arahnya. Bukan menoleh biasa, tapi memutar seperti boneka rusak, terlalu cepat, terlalu kaku. Fikri terhuyung mundur, hampir jatuh. Kau sudah datang. Kau sudah melihat. Jalan keluar hanya satu. Suara perempuan muda di antara mereka terdengar lirih, tapi menusuk. Bayar, atau dibayar. Fikri ingin lari, tapi kakinya seperti menancap di tanah. Hawa panas tiba-tiba memenuhi gubuk, bercampur dengan bau amis darah yang menyengat. Ia sadar, ada darah yang mengalir dari kepala kerbau itu, tapi warnanya hitam pekat. Apa yang harus saya kasih? Suaranya bergetar. Pria tua itu tersenyum tipis. Sesuatu yang kau cintai, yang kau tak bisa hidup tanpanya. Gambar wajah ibunya terlintas di benak Fikri. Lalu adiknya. Fikri memalingkan wajah, mencoba menepis pikiran itu. Gak, saya nggak mau. Sekejap, semua lampu padam. Gelap total. Dari kegelapan, terdengar langkah-langkah berat mendekat. Napas kasar. Lalu suara bisikan di telinga Fikri, kalau kau tak memberi, kami yang akan mengambil. Lampu kembali menyala, tapi sekarang mereka sudah berdiri mengelilinginya. Tidak ada jalan keluar. Wajah-wajah itu pucat, matanya kosong, mulutnya berlumur darah hitam. Fikri mencoba berlari, mendorong salah satu dari mereka,
Tapi tubuh orang itu terasa dingin dan licin seperti bangkai. Ia menerobos keluar gubuk, menembus pintu reot yang nyaris copot, lalu berlari membabi buta ke hutan. Suara tawa dan jeritan bercampur di belakangnya. Langkah-langkah berat mengejarnya. Fikri menoleh sekilas, mereka tidak berjalan, mereka meluncur di atas tanah, seperti diseret sesuatu yang tak terlihat. Ia terus berlari, napasnya hampir putus, sampai akhirnya melihat motornya di pinggir jalan tanah. Tapi, motornya tidak seperti tadi. Ban depannya bengkok, setangnya patah, dan joknya penuh bercak darah hitam. Dengan panik, Fikri mencoba menyalakan motor itu. Starter berulang kali ditekan, tapi hanya mengeluarkan suara klik yang mengerikan. Lalu, dari cermin spion yang retak, ia melihat sesuatu. Semua orang dari gubuk itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Wajah mereka lebih dekat, lebih jelas. Kulit mereka mengelupas, matanya tinggal rongga gelap, dan dari mulut mereka menetes darah hitam yang terus mengalir. Kesempatan terakhir, bisik mereka serempak. Fikri melempar motor itu dan kembali berlari. Tapi anehnya, jalan hutan itu seperti tak berujung. Ia terus berlari, tapi pohon-pohon di kiri kanannya tetap sama. Nafasnya tercekik. Tubuhnya semakin lemah. Di ujung penglihatannya, ia melihat cahaya kecil, seperti lampu rumah. Ia berlari ke arahnya. Tapi ketika ia sampai, yang berdiri di depannya adalah gubuk itu. Lagi. Semua orang di dalam menunggu, duduk melingkar, kepala kerbau di tengah, darah hitam mengalir. "Kau sudah memilih," kata pria tua itu pelan. "Kami yang akan mengambil." Tiba-tiba, dari luar gubuk, terdengar jeritan perempuan. Jeritan itu sangat ia kenal. Suara ibunya. "Mak!" Fikri menoleh, matanya membelalak. Ia mencoba keluar, tapi dua sosok dingin mencengkeram lengannya. "Kau mencintainya, kan?" bisik si perempuan muda. "Maka dia yang akan kami ambil." Fikri meronta, berteriak, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Suara ibunya makin dekat, lalu berubah menjadi jeritan kesakitan, dan mendadak terhenti. Cahaya lampu redup makin redup, lalu padam. Ketika Fikri membuka mata, ia sudah sendirian di tengah hutan, tepat di jalan tanah tempat motornya mogok tadi. Semua hening. Motor itu normal seperti semula. Tidak ada gubuk. Tidak ada orang. Fikri buru-buru menyalakan motor dan pergi secepat mungkin, tanpa menoleh ke belakang. Tapi ketika ia sampai di rumah, pintu terbuka lebar. Di ruang tamu, sandal ibunya ada di lantai, tapi orangnya tidak ada. Di meja, ada kepala kerbau yang matanya menatap lurus padanya. Darah hitam menetes ke lantai. Dan dari belakangnya, terdengar bisikan yang membuat darahnya membeku. "Kesempatan sudah kau ambil, bayarannya sudah kami ambil juga."